Perkenalkan, nama saya Alvira Utami. Di sini saya sebagai pekerja sosial. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia saya wawancarai? Iya, boleh silahkan. Baiklah, kita mulai. Nama Ibu siapa? Nama saya Aisyah Nurjana, saya berumur 30 tahun. Apakah Ibu sudah berumah tangga? Ya, saya sudah berumah tangga dan mempunyai 2 orang anak yang masih bersekolah. Bisakah Ibu ceritakan apa yang terjadi dengan Ibu sekarang? Ya, gini Kak, sebelumnya kan saya bekerja di salah satu perusahaan yang berada di kota saya. Ya, lumayanlah buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi waktu ada COVID ini, perusahaan saya mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi karyawannya, termasuk saya juga di PHK. Apakah yang Ibu rasakan saat ini? Sedih, bingung, campur aduk lah Kak, karena kan suami saya juga mengalami seperti saya, dia juga di PHK di tempat dia bekerja. Sedangkan banyak biaya yang mau dikeluarkan, kayak biaya sekolah, terus biaya makan kita sehari-hari. Ibu bilang tadi suami Ibu di PHK juga. Jadi sekarang suami Ibu bekerja sebagai apa? Sekarang ya suami saya bekerjanya serabutan Kak, dengan penghasilan yang gak tentu setiap harinya berapa. Nampaknya abang gelisah kali lah bang dalam menceritakan masalah abang ini. Kira-kira apa yang buat abang sampai segelisah ini? Iya lah bang, karena saya pulang keluarga itu bang, ditambah lagi anak saya masuk sekolah bang, yang pastinya butuh biaya besar bang. Jadi bang, hanya karena masalah ini abang sampai segelisah ini bang? Iya bang, karena kan pastinya masuk sekolah ini kan mereka membutuhkan biaya besar dan saya tidak mau membebani mereka. Oke bang, jadi bang, apa alasan perusahaan abang memphk-kan karyawannya bang? Iya bang, gara-gara pandemi COVID ini bang, kebijakan dari perusahaan mereka tidak dapat membayar gaji para karyawan bang. Mereka mengalami kerugian. Jadi gimana sekarang keadaan abang? Ya kalau keadaan ekonomi kami sekarang bang, susah lah bang. Karena saya satu tidak memiliki kerjaan dan saya bisa makan sekarang ini ya karena dari bantuan orang tua lah bang, pastinya. Oh iya bang ya, jadi apa sekarang kegiatan sehari-hari bang? Yang pasti bang saya bisa bantu orang tua saya lah sekarang bang, karena saya tidak memiliki pekerjaan itu. Apa itu bang? Bantu orang tua dalam hal apa itu bang? Ya kami ada sedikit lahan nanam ubi lah bang. Dari situlah sebagian kami untuk cari makan lagi bang. Oke bang, jadi kembali ke topik masalah bang, gak ada rencana nyari pekerjaan lagi bang gitu bang? Yang pasti bang jelas ada lah bang. Saya pun ingin kembali seperti pekerjaan saya semula itu bang. Karena kan yang saya utamakan yang istri saya itu, kalau bisa saya bekerja kembali seperti dulu lagi, saya mendapatkan gaji yang cukup dan saya dapat membiayai keluarga saya dengan baik bang. Iya bang ya. Terus bang, jadi bang nggak ada rencana itu bang, contohnya kan gini, ada pekerjaan bang, terus pekerjaan ini pokoknya hampir sama dengan perusahaan abang sebelumnya, mau abang kerja di situ bang? Kayak gitu contohnya kerjanya di perusahaan yang hampir sama dengan perusahaan sebelumnya, mau abang ambil pekerjaan itu bang? Yang pasti bang, sama saya sekarang ini bang, yang penting saya kerja bang. Yang penting anak istri saya itu saya dapat biayai mereka dengan baik, dengan lancar bang. Oke bang, terima kasih atas jawaban dari abang. Oke bang, sama-sama bang. Setelah Bapak melakukan demo di tempat kerja Bapak bersama teman-teman Bapak, apa yang Bapak pikirkan? Saya di situ tidak berpikir panjang, karena di situ saya hanya menginginkan keputusan perusahaan yang mem-PHK kami untuk mengubah keputusannya. Apakah Bapak tidak memikirkan dampak dari demo tersebut? Di situ saya sedang emosi, sehingga saya tidak memikirkan dampaknya. Apakah dengan demo Bapak sudah puas? Secara emosi puas, namun secara keinginan dan harapan saya tidak merasa puas. Mungkin perbuatan Bapak itu secara emosional memang puas, namun di tindakan Bapak itu kan, demo itu kan anarkis. Jadi
sebaiknya Bapak tidak melakukan itu, karena Bapak bisa terkena pidana dan bertanggung jawab di pihak hukum. Dari masalah PHK ini, Bapak kan tulang punggung keluarga. Bapak memang membutuhkan dana untuk kehidupan Bapak sehari-hari bersama keluarga Bapak. Kan Bapak tuh juga punya lahan ini ditinggalkan sama orang tua Bapak. Ada saran saya sih Bapak melanjutkan lahan itu aja, seperti Bapak menanam ubi atau apa yang lainnya. Tapi Bapak jangan tergantung dengan itu juga. Bapak bisa mencari pekerjaan yang lain sembari menunggu hasil dari lahan yang ditinggalkan sama orang tua Bapak. Baiklah, terima kasih. Jadi saya ingin menginformasikan untuk abang tentang kartu prakerja, sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Jadi abang bisa mengurus kartu prakerja tersebut. Setiap pendaftaran yang telah lulus seleksi dan mendapatkan atau yang memegang kartu prakerja secara langsung dapat mengikuti berbagai kursus secara online untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kerja mereka, dan diberi tunjangan untuk biaya pelatihan kerja dalam waktu 6-12 bulan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi potensi banyaknya pemutusan hubungan kerja PHK imbas wabah virus corona atau COVID-19. Jadi bang, bagaimana perasaan abang saat ini setelah abang di PHK? Gimana ya bang ya? Suntuk lah, suntuk. Agaklah sedikit-sedikit putus asanya ya kan. Sekarang nggak tahu lebih kenapa lagi. Lihat lagi pemasukan dan nggak duit lagi. Pada rencana mau nikah. Jangan ini nikah tahun ini. Jadi bang, sebenarnya dalam hidup ini pastinya semua manusia pernah merasakan putus asa. Jadi itu janganlah buat abang jadi merasa bersalah gitu. Memang udah itulah dulu jalannya. Jadi abang tetaplah semangat walaupun abang lagi dalam masalah. Jadi Pak, coba Bapak ceritakan apa penyebab Bapak di PHK dari kantor Bapak. Ya kan, sekarang kan COVID nih kan, jadi banyaklah pengurangan karyawan di sebuah perusahaan. Jadi bapak ya kena lah salah satunya, yang kan ya cuma yang mau dibuat daripada yang melawan pun salah juga ya kan, melawan atasannya. Begitulah namanya pun udah terjadi lah gitu. Berarti Bapak sekarang ini sudah berkeluarga ya? Sudah. Jadi dampak ke keluarga Bapak setelah Bapak di PHK itu apa Pak? Ya salah satunya ya keuangan lah goyang gitu ya, ibaratnya pun uang dapur pun kurang, uang jajan anak pun kurang gitu lah. Jadi Pak, di sini saya sebagai seorang pekerja sosial, saya memberi sedikit solusi untuk Bapak agar Bapak bisa kembali lagi ke kehidupan normal Bapak. Solusi saya, sebaiknya Bapak pasti dapat uang pesangon dari kantor Bapak kemarin ya. Sebaiknya Bapak mencobalah mengalihfungsikan dana itu ke, misalnya Bapak membuka usaha kedai kopi kecil-kecilan, angkringan kopi, karena sekarang lagi marak yang seperti itu kan Pak. Atau Bapak juga bisa mendaftar ke ojek-ojek online dan sebagainya. Ya Pak. Ya bisa juga sih solusinya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Jadi Pak, efek dari Bapak di PHK ini memang sangat berat bagi keluarga Bapak, sehingga Bapak sampai rela mencuri demi menghidupi keluarga Bapak. Sebaiknya itu jangan dilakukan Pak, karena itu adalah hal yang salah. Karena dihukum yang terdapat pada pasal 362
di situ mengatakan ketika Bapak mencuri, Bapak akan dipidana paling lama 5 tahun atau denda Rp900.000. Nah, sebaiknya Bapak jangan melakukan hal tersebut karena itu tindakan yang salah. Sebaiknya Bapak beralihlah ke tindakan-tindakan yang lebih positif untuk lebih bisa menghidupi keluarga Bapak dengan hasil yang lebih baik lagi dan halal. Oke, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang mau nanya ini. Ada apa tuh bang? Ada yang bisa dibantu bang? Abang kan udah nggak kerja lagi. Ya. Ya. Jadi? Jadi keuangan juga agak sulit kan gitu. Kira-kira abang bisa nggak nih daftar PKH? Apa abang dijamin ini dapat PKH? Oh gitu ya bang. Jadi gini bang, kalau misalnya abang udah mengikuti prosedur, udah mengikuti syarat sesuai prosedur, abang tuh otomatis pasti akan terdaftar menjadi penerima PKH. Jadi nanti abang itu prosedurnya itu bawa persyaratan kartu keluarga, KTP dan semuanya itu kan. Nanti abang langsung aja ke dinas sosial, karena kalau misalnya nanti kalau abang ke kecamatan itu nanti pasti dilempar lagi ke dinas. Jadi bagusan abang langsung aja ke dinas sosial biar abang isi formulir sendiri dan tahu sendiri kok abang itu udah langsung datanya diserahkan di sana gitu bang. Jadi abang gak usah ragu gitu. Oke. Berarti masih bisa ya dapat PKH ya? Oh masih bisa bang. Pokoknya PKH itu daftar aja lah pokoknya, nanti itu ada prosesnya kan dari dinas sosial, nanti dilempar lagi ke pusat, dari pusat baru nanti dilempar lagi ke sini apakah abang dapat atau enggak. Intinya abang mencoba aja dulu, pasti itu kalau misalnya udah mencoba udah masuk datanya itu pasti nanti dapat kok bang, udah terdaftar. Terima kasih lah ya, alhamdulillah lah ya. Ya alhamdulillah. Oke.